Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sulastri. Saya adalah mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SDN Kertabakti. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Yunengsi. Saya merupakan wali kelas 6 di SD Kertabakti. Ya, langsung saja, saya akan menanyakan beberapa proses pembelajaran praktik yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu, bagaimana sih proses pembelajaran di kelas yang baik? Untuk di SD Kertabakti ini, kami baru menggunakan kurikulum Merdeka, di mana pembelajarannya diusahakan harus ada pembelajaran mendalam yang meliputi beberapa aspek, ya, ada 8 kelulusan dan lain-lain sebagainya. Kami berusaha memberikan atau menyampaikan semua dari pembelajaran mendalam itu kepada siswa dengan mengutamakan kemampuan siswa, atau pembelajarannya kami berdiferensiasi di mana setiap siswa mempunyai kemampuan masing-masing dan kami itu memberikan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa. Contoh, ada beberapa siswa yang jika belajar hanya dengan audio saja, kami mengusahakan untuk menggunakan metode atau media audio. Ada juga anak yang harus membaca dengan buku. Itu bermacam-macam variasi siswa di sekolah ini, di kelas ini khususnya di kelas 6. Dan saya pribadi untuk wali kelas 6 berusaha memberikan pembelajaran mendalam sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Jadi semuanya diusahakan untuk kemajuan siswa. Ya, selanjutnya, apakah ada program non pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh ya, kebetulan karena ini kurikulum Merdeka baru, ya, sekarang ada kokurikuler. Kokurikuler di sini saya berusaha, ini khusus untuk kelas 6 dan mungkin juga kelas lain sama, disesuaikan dengan tema lingkungan di sini. Contohnya ada kokurikuler tema Aku Peduli Sekolah. Di sekolah kan banyak sampah. Saya berusaha untuk memberikan pendidikan kepada anak untuk menjaga lingkungan sekolah. Salah satunya dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekolah. Salah satu contohnya saya membuat tirai dari sedotan bekas anak-anak minuman, dibuat untuk tirai di kelas. Ada juga dari barang-barang bekas lainnya yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat. Selain itu juga kokurikuler kami itu khususnya untuk kelas 6 untuk memperdalam rasa nasionalismenya, saya memberikan setiap pelajaran kokurikuler itu ada kelas drama contohnya drama perjuangan pahlawan, supaya mereka lebih tertanam rasa nasionalismenya. Ya, selanjutnya, apa sih inovasi Ibu yang dilakukan dalam penggunaan media digital? Oke. Untuk media digital, pembelajaran untuk kurikulum Merdeka, saya berusaha untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ada proyektor, ada laptop, alhamdulillah sudah lengkap. Jadi saya memanfaatkan itu. Pembelajaran bukan hanya dengan metode ceramah, diskusi, buku, presentasi, enggak. Ada juga siswa ada kalanya diberikan laptop untuk mencari informasi-informasi dari laptop dengan bimbingan guru. Ada juga siswa presentasi melalui video, dimasukkan ke proyektor. Mereka berusaha membuat video. Terus ada juga materi yang saya berikan tidak hanya ceramah, tidak hanya dari buku. Saya membuat atau mencari dari YouTube, sebagian dari YouTube, materi-materi yang interaktif, yang menarik supaya siswa bisa memenuhi bermacam-macam gaya belajar seperti audio visual, dan juga visual. Itu digunakan dengan menggunakan media digital. Mungkin ya ini yang terakhir ya Bu. Ya. Apakah ada layanan atau
apa yang dilaksanakan? Ya. Layanan atau konsultasi ada ya, ada bimbingan konsultan BK ya, bimbingan. Bimbingan atau layanan di sini yang pertama itu saya lakukan layanan dasar dulu, di mana semua siswa di kelas kalau dibimbing semuanya dulu. Setelah layanan dasar ada juga layanan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini biasanya masing-masing ya. Ada siswa yang belum lancar membaca, saya bimbing. Dan tidak menutup kemungkinan walaupun sudah kelas 6, apalagi di kelas saya ada pengalaman yang ABK, jadi bimbingannya bimbingan khusus, jadi bimbingan belajar, bimbingan sosial itu khusus. Ada juga konseling itu konseling perseorangan, konseling misalnya siswa bermasalah. Kadang ada siswa yang datang ke sekolah nangis, ditanya oh ada masalah dengan orang tuanya atau dengan temannya, itu ada juga bimbingan konseling perorangan. Ada juga konseling kelompok, kadang suka ada yang bersalah paham kan antara teman dengan teman, mereka jadi hanya kelompok itu aja yang dibimbing. Ada juga layanan informasi, apalagi saya kelas 6 itu siswa dan orang tua itu membutuhkan informasi untuk masalah melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Mereka suka berkonsultasi dan ini juga termasuk layanan dengan orang tua. Saya membangun layanan informasi dan konsultasi dengan orang tua. Seperti halnya kemarin-kemarin pengalaman saya, ada beberapa siswa yang ngadu, Bu, ini saya maunya masuk ke sekolah swasta, orang tuanya mau ke negeri. Nah, si anak dengan orang tua itu jadi bermasalah. Akhirnya saya panggil orang tuanya, saya panggil anaknya, kita berdiskusi, kita ngobrol, dicarilah titik temu sehingga kami dan anak-anak dan orang tua juga dapat titik permasalahannya ditemukan dan persoalannya selesai, sehingga anak sampai sekarang alhamdulillah betah di sekolah yang diinginkan oleh orang tuanya, tapi si anak itu tidak tertekan, tidak merasa terpaksa. Mungkin itu saja. Ya, mungkin tadi dari yang Ibu jelaskan, yang saya tangkap, jadi pembelajaran praktik yang baik itu bisa bukan menggunakan si anak itu dikasih metode dengan kebutuhan si siswanya masing-masing, sehingga anak itu merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Itu tadi dilakukan semua para guru di sini. Insya Allah dilakukan. Terima kasih Ibu atas pemaparannya dan penjelasannya. Mohon maaf atas sudah mengganggu waktunya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa saya pahami dan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.